Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini, saya akan sharing perbedaan rasa antara metode kopi tubruk konvensional dan standar dengan kopi tubruk hybrid. Oke, di konten sebelumnya kita udah bahas tips menyeduh kopi tubruk dengan metode hybrid. Yang kita masukin dulu airnya, terus kita kasih bubuk kopinya di atas ya. Airnya kita pakai 90 derajat, terus grind size-nya pakai 8 klik dari si manual glass grinder ini. Nah, kita udah giling nih, lanjutin yang tadi. Manual glass grinder ini di 8 sama kayak yang sebelumnya. Terus kita juga udah panasin air nih. Nih, cuman airnya memang baru banget mendidih tuh ya, masih dicepek ya, masih di 100 ya. Kita akan tungguin dia. Sambil nungguin, kita lapin gelasnya dulu. Nah, bedanya di mana kalau di sebelumnya, di metode kopi tubruk hybrid, kita akan masukin kopinya belakangan. Nah, kalau sekarang konvensional atau yang reguler aja, yang standar-standar yang biasa Sobat JPW lakukan tiap hari dulu ya, sebelum punya alat kopi ya. Kita cukup masukin bubuk kopinya. Ini grind size-nya medium. Ya agak tukor sedikit sih. Kasih 10 gram aja. Ya, 10 gram, 1 oke ya. 10 gram, 1 oke. Dan ini tidak diaduk ya. Jadi karena si hybrid itu tidak diaduk, jadi ini kita ikutin sama ini. Jadi ini kita biarin aja bubuk kopi begini, tidak diaduk. Terus kita akan cobain. Ini masih ada yang hybridnya. Yang di konten kemarin tuh enak banget tuh si hybrid. Dan si hybrid ini wanginya tuh naik banget gitu, nge-up banget. Wanginya tuh bener-bener up banget, terus aromanya bener-bener manis banget, bener-bener sweet banget gitu. Nah, ini si termonya lagi nungguin turun ya. Bentar lagi 89 nih. Ya kan? Dan si kopi tubruk biasa ini nih, sambil nungguin ya. Kan kopi yang paling paling jujur sih, paling simple. Ya udah, kopi air, nggak ditambahin apa-apa, nggak dikasih metode-metode harus disaring, di blooming, di apa gitu. Tapi kalau memang Sobat JPW yang punya metode ada bloomingnya dulu, it's okay, nggak ada masalah. Tapi saya pengen sama kayak yang hybrid, air, kopi, udah. Nah, ini juga kopi, air, udah. Jadi nggak ada perbedaan, airnya sama, kopinya sama gitu kurang lebihnya. Ini kasih di 89. Cuma saya agak ngeri sih kalau di sini kan agak gede nih. Kalau di sini agak gede nanti nuangnya kebanyakan mungkin nggak ya? 150 mas, bur gitu, tau-tau jadi 200 gitu. Ya kelamaan dong kalau pakai sendok dong. Disendokin dikit-dikit. Boleh. Iya. Dikit. Kayak apa ya? Pakai gini juga nggak apa-apa sih. Nanti kalau pindah dulu nanti suhunya beda. Oh, kita biar cepet dibuka ya. Biar cepet, nah tuh. Ngebul kan dia tuh. Tuh. Dan dia cepet nih kalau dibuka nih. Tadi habis mendidih banget, habis cepek banget ya. Sekarang udah 91 ya, Sobat JPW ya. Dan Sobat JPW juga kalau nggak punya termo gitu. Tadi dari awal kita mulai konten ini nih air baru mendidih. Jadi bisa bisa tahu lah kurang lebih berapa menit dia bisa turun sampai suhu yang optimal. Nah, ini 89 nih udah nih, Riz nih. Udah belum? Dikit lagi ya? Oke, dikit lagi. Dikit lagi ya? Ini 90 ya? Pas, 90 pas. Nggak boleh kurang. 90 pas? Nggak boleh. Oke, kalau nggak boleh kita tungguin aja deh. Dan memang kenapa saya pakai 89? Karena yang hybrid pakai 89. Nanti kita cobain dan saya masih inget enaknya rasanya seperti apa. Masih pengen nyeruput lagi. Masih pengen nyeruput lagi beneran. Nah, ini udah 89 nih. Nih. 89. Nggak tipu-tipu ya Sobat JPW ya, nggak nawar-nawar ya. 89. Oke. Nah, mau pakai termonya boleh, mau ditungguin tadi berapa menit tuh buat dapetin suhu 89. Nah, berapa menit itu? Udah. Ini udah 4. Ya, berarti sekitar 4 menitan lah.
buat dapat suhu 89 dari mendidih cetek ya. Nah, kita langsung ntar timernya kita nolin, langsung tuang. Langsung aja, nggak usah pakai banyak gaya. Basahin aja semuanya. Dan nggak usah diaduk. 130, 140 ini banyak banget loh. Nggak ada gusnek-gusnekan, nggak ada layar angsaan, udah tuang aja langsung dari ceret ya. Nah, 151 sama ya. Tadi yang sebelumnya juga yang di konten kemarin tuh yang hybrid dia 151 ya airnya ya. Dan ini kita timer barusan langsung. Kita pengen lihat sampai di 2 menit awal. 2 menit awal ini kita akan cium aromanya ya. Dan aromanya apakah sewangi yang tadi? Entah kenapa, apa memang karena saya udah terlanjur suka sama si kopi yang hybrid tadi, aromanya tuh ini nggak semanis tadi. Atau karena memang kopinya di bawah ya. Kalau yang tadi kan kopinya di atas tuh, jadi pas kena kopi tuh kayak terekstrak pelan-pelan gitu. Slow extraction dan memang wanginya manis banget. Kalau ini wangi manis. Tapi nggak semanis tadi gitu, nggak semanis tadi sama ciri khas kopi tubruk tuh, ciri khas kopi tubruk yang tebal gitu. Aromanya tuh memang apa ya? Bold kopi gimana sih? Bold kopi tuh kayak ada ini kan Mandailing ya, fruity sama apa sama bitternya balance gitu. Tapi ini lebih cenderung ke tebal kopi gitu aromanya. Kalau yang tadi kan kayak manis aja dapatnya. Kalau ini kayak ke tebal kopi. Ini masih 1 menit 38. Nah, ini dikit lagi nih, di 2 menit baru kita brok si kulitnya, si ampasnya. Tapi kalau krema, kalau dilihat sih Sobat JPW, mirip-mirip sih, karena memang kopinya bagus. Mandailingnya kita specialty nih, single origin, dari Sumatera Utara, dan memang harganya juga cukup ekonomis ya, kita jual cuma 73.000 per 250 gram, murah banget. Dan untuk, nah ini udah 2 menit nih, tanpa banyak bacot, ya kita brok dulu ya. Oke, warnanya agak gelap ya, setuju nggak? Iya, boleh. Ya, warnanya agak gelap, makanya tadi saya bilang kayak bitternya agak naik lagi dikit. Padahal suhunya sama ya. Bandingan tadi ini. Beningan yang tadi itu yang kelihatan. Terus kalau secara aroma lebih bold juga. Wanginya agak-agak ya balance sih, bitter sama acidnya. Tapi kalau secara rasa belum tahu nih, nunggu 3 menit dulu nih. Tapi yang tadi lebih bening ya. Coba kita ini nggak ngaduk ya, cuma ngebruk si ini sambil kita cium aromanya. Bentar. Nggak berubah aromanya segitu. Kalau tadi jadi makin wangi pada saat udah dibrok gitu. Nah, kita lihat nih. Beningnya mah mirip-mirip sih ya. Tuh kalau buat ngingetin di bawah tuh ada. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip, cuma bedanya aromanya agak ada bitternya nih, agak ada bitternya. Padahal airnya sama. Ini udah 3 menit nih. Kita coba ini. Bismillah. Ntar saya angkat dulu. Nggak semanis yang tadi loh. Serius. Yang tadi, yang kemarin, yang konten hybrid tuh yang di depan tuh masih ada. Beneran nggak semanis yang tadi. Coba ini lagi ya. Ini membantu perbendaharaan nyeduh tubruk Sobat JPW nih. Bismillah. Sama. Dia kalau orang suka yang lebih tebal, suka ini. Karena bodinya naik agak lebih tebal, sama ya bitternya sama acidnya balance jadinya. Kalau ini kan fruity sama apa ya, sama sweetnessnya. Jadi acid sama sweetnessnya yang lebih cenderung. Itu nggak terlalu pahit. Ini pahitnya balance gitu. Tapi tetap di grind size bagus nih, 8 di sini nih. 8 di apa? Manual glass grinder nih, grind size bagus nih. Jadi dia nggak ada ampas-ampas yang lama tuh, lihat tuh. Turunnya cepet, tapi nggak terlalu tebal juga, ya kan?
Coba lagi ya. Ini udah 4 menit. Bismillah. Saya cuci sendok saya dulu. Dikit. Oke, saya mau nyobain yang ini ya. Yang hybrid yang kita buat di konten sebelumnya. Bentar, saya minum air putih dulu. Bismillah. Sampai rasa kopi yang tadinya hilang dulu. Nih kalau sobat JPW mau lihat nih perbedaannya. Bening mana? Ya bisa beralasan ini udah lama sih. Udah lamanya paling berapa menit tadi? Sekarang? 5 menit lah. 5 menitan. Lebih 5 menit sebelum kita bikin konten yang ini ya. Sekarang udah berapa menit? 10 menit. So, ya baru 15 menit. Masih hangat. Saya pengen nyobain. Saya masih ingat rasa yang itu. Ntar ya. Tuh lihat beningnya. Ampun ya. Ampun DJ. Parah. Bismillah. Nggak bohong, beneran. Manis banget masih. Dan ini makin turun, panasnya makin dingin. Jadi si manis sama si acidnya kan nggak terkamuflase sama si panas ya. Ini makin naik, tapi bodinya bukan body ke ini ya, bukan body ke bitter ya, ke manis sama ke fruity. Clean banget tuh. Cuma ini biasanya sobat JPW yang suka minum kopi anget udah kurang suka karena ini anget-anget rada mau dingin ya. Ini minum begini lebih enak kayaknya nih, beneran. Ini mah beneran ditenggak langsung sampai habis, kelar ini. Saya balik lagi nyobain yang metode biasa ya, bentar ya. Minum air putih dulu ya. Cuci dulu sendoknya ya. Cuci sendoknya, lap dulu. Coba. Abang supir yang di belakang nih, yang di belakang kamera nyobain pasti langsung, kok beda ya bang gitu. Cobain ya. Ini juga enak sih. Tapi nggak seenak itu. Ini enak, beneran enak. Iya memang kopinya bagus, gimana dong? Kan kita apple to apple. Masa yang satu dikasih kopi jelek? Ini enak. Cuma kalau sobat JPW mau lebih manis lagi, ini mah saran saya ya, ini lebih manis rasanya daripada yang ini. Yang hybrid ini lebih manis daripada yang ini. Kalau disuruh nilai ya skor mungkin naikin 0,5 atau 1 poin lah. Ini udah 8,5 nih dinilai saya. Ini bisa 9 atau 9,5. Gitu, parah sih. Oke, jadi kesimpulannya perbedaan rasa dari penyeduhan tubruk konvensional atau yang biasa kopi ketemu air dengan suhu yang sama, terus yang kedua air duluan ketemu kopi, itu saya pribadi ya menyarankan lebih milih yang hybrid gitu, lebih yang hybrid karena rasanya lebih manis, terus aromanya lebih wangi, lebih keluar, lebih ngangkat. Dan saya suka sih, jujur. Terus kalau dilihat di sini lebih clean juga kelihatan. Padahal grind saya sama, air panasnya sama, kita termo juga dua-duanya. Waktu nyeduh sama waktu nyobainnya juga sama semuanya. Dan ya, saya tetap milih yang hybrid sementara ini gitu ya. Mungkin sobat JPW punya metode seduh tubruk lagi dengan metode-metode yang lain gitu. Mungkin di balik gelasnya gitu kan. Ada loh kopi, namanya kopi walik kalau nggak salah. Gelasnya dibalik ada loh, tapi nanti kita akan coba juga buat bikin konten ya. Oke, demikian ya kesimpulan. Jadi saya milih yang hybrid sih. Sobat JPW bisa cobain juga. Terus pakai manual gas grinder ini konsistensinya mantep nih. Di 8 tadi oke, pakai di 8 klik. Terus hasilnya juga bagus, hasilnya juga bagus. Jadi nggak ada yang
terlalu jauh bedanya, dibikin kasar ternyata banyakan halus gitu. Nggak kayak gitu sih grindernya. Jadi kopinya kita tadi pakai Mandailing. Kalau mau order bisa langsung ke JPW Indonesia juga, bisa langsung tanya CS-nya. Oke, terima kasih buat Sobat JPW yang udah nonton konten ini. Sampai bertemu di konten JPW Indonesia selanjutnya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih Sobat JPW, silakan dicoba. Yakinlah sumpah enak.